Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutakabbalan. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik. Allahumma ya musarrifal qulub sarrif qulubana ala ta'atik. Ayyul ikhwan dan para akhwat kaum muslimin dan muslimat, dan juga kepada pemirsa Radio Roja Pontianak 94,7 FM, dan juga kepada sahabat muslim Baker Indonesia Chapter Singkawang yang mungkin sedang menyaksikan kajian kami pada pagi hari ini. Segala puja dan puji syukur selalu senantiasa kita peruntukkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan nikmat yang begitu banyak kepada kita. Di antara nikmat tersebut, Allah berikan kepada kita kesehatan, nikmat waktu luang, nikmat tempat yang aman sentosa, dan juga Allah masih memberikan rezeki yang begitu banyak kepada kita. Kita dapat bernafas, kita dapat berjalan melangkahkan kaki kita di tempat ini. Dan nikmat yang paling besar dalam hidup kita adalah nikmat iman dan Islam. Dan juga Allah memberikan hidayah, ketaatan kepada kita. Allah berikan kepada kita untuk mengenal dakwah yang benar, dakwah yang sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah ala fahmi salafu ummah. Ini adalah nikmat yang besar. Nah, ini biasa sampai jam berapa? Pak tadi nanya. Jam berapa biasa sampai jam berapa? Jam 10 lewat, Ustaz. 10 lewat berapa? 14. Udah selesai berarti ya? Selesai ya? Nah. Bebas sih, Ustaz. Hah? Kalau masuk kisah doa itu jam 10.30. Nanti pelajaran apa nanti? Beda-beda tergantung mustawa. Oh gitu. Baik, berarti pertemuan kita ini sampai jam 10.15 ya? Bebas, Ustaz, nanti kalau nanti masih matinya berlanjut. Apa? Kalau misalnya masih mau nyambung, waktu Ustaz maksimalnya jam 10.30. Oh gitu, siap. Nah, istirahatnya jam berapa istirahat? Istirahatnya jam 10. Cuman terkadang kalau kajian kayak gini ini lewat-lewat biasanya. Ya, kita lewat jam berapa tadi kita mulai? Jam 9.10 ya? Mulai ya? Berarti kita sepakat jam 10 lewat 10 menit ya? Nah, baik. Kemudian ikhwan dan juga para akhwat, kaum muslimin dan muslimat, dan juga para pemirsa pendengar Radio Roja Pontianak 94,7 FM, mudah-mudahan kita semua senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Jalla wa'ala. Pada pembahasan kita kali ini adalah kita membahas tentang seputar akidah dan akhlak yang berkaitan dengan birrul walidain, yakni berbakti kepada kedua orang tua. Ketahuilah ikhwan dan juga para akhwat rahiman rahimakumullah, bahwasanya Islam itu sangat menjunjung akhlak mulia. Ya, Islam itu sangat menjunjung tentang berkaitan dengan akhlak mulia. Ya, bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, "Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak."
Sesungguhnya aku diutus, kata Rasulullah, untuk menyempurnakan akhlak mulia. Maka terlebih kita bagi penuntut ilmu, bagi mereka yang menyibukkan dirinya dengan ilmu dan menisbahkan diri mereka kepada salafus soleh, maka hendaklah kita senantiasa memperhatikan akhlak kita. Nah, terutama akhlak kita kepada kedua orang tua kita. Ya. Maka sangat miris sekali kita melihat ya di saat zaman kita ini yang penuh dengan fitnah, yang kebodohan merajalela, yang benar dianggap salah, yang salah dianggap benar. Ya, dan baru-baru kemarin ada sebuah kejadian yang membuat ya semua berita di media sosial maupun media massa dan yang semisalnya, televisi dan sebagainya, kita kagetkan dengan sebuah peristiwa salah seorang ya wanita daripada saudara kita ya yang dia berani melakukan aksi teror ya dengan atasnamakan jihad. Ya, padahal apa yang dilakukan itu adalah suatu hal kesalahan besar dan mencoreng dinul Islam dan merusak ya tentang penampilan mereka daripada saudara-saudara kita yang mereka iltizam di atas sunnah, ya berusaha untuk menutup aurat secara sempurna, dan mereka menyangka apa yang mereka lakukan itu adalah satu kebaikan, dan ini adalah satu musibah yang besar. Ya, maka ya kita kalau hendak berjihad, maka ya jihad yang paling utama pada zaman ini adalah dengan menuntut ilmu ya, dan berbakti kita kepada kedua orang tua kita juga bagian daripada ilmu, bagian daripada jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka bagi kita wahai para anak, ya maka sudah sepatutnya bagi kita untuk senantiasa berusaha memperbaiki akhlak kita kepada kedua orang tua kita. Kenapa? Maka tidak bisa dipungkiri bahwa kedua orang tua kita adalah sepasang anak manusia yang paling berjasa dalam kehidupan kita, dalam tanda kutip tentunya. Ya, bahwasanya kedua orang tua kita, mereka adalah orang yang paling berjasa dalam kehidupan kita, yakni untuk para anaknya. Maka tak ada seorang pun di dunia ini yang sangat berjasa bagi kita melebihi jasanya kedua orang tua kita. Bagaimana tidak ikhwan dan para akhwat rahimani rahimakumullah, tanpa mereka, tanpa kedua orang tua kita, tanpa ayah dan ibu kita, maka kita tidak akan pernah terlahir ke dunia ini. Tanpa pemeliharaan dan pengasuhan mereka, kita tidak akan pernah dapat tumbuh dan berkembang dengan baik sampai saat ini. Tanpa perlindungan dan pengayuman mereka, maka kita tidak akan pernah menemukan ketentraman dan kebahagiaan pada masa-masa pertumbuhan kita. Masih ingatkah kita wahai para saudara dan saudari? Masih ingatkah kita ketika kita masih kecil? Ya mungkin kita belum baligh. Ya para ayah, yakni ayah kita ya yang dia senantiasa menemani waktu kita bermain, dan ibu kita yang senantiasa berusaha membersihkan kotoran kita, yang senantiasa berusaha menyuapkan makanan untuk kita. Masihkah kita ingat dengan masa-masa tersebut? Apa yang dilakukan oleh kedua orang tua kita, apa yang dilakukan oleh ayah kita yang mereka bekerja dari pagi sampai siang, sampai sore, bahkan sampai malam. Dan apa yang dilakukan oleh ibu kita yang seharian bersamai kita, yang senantiasa tidak pernah letih-letihnya untuk merawat kita. Apa yang mereka lakukan itu jamaah? Ya disebabkan karena cinta dan kasih sayang mereka kepada kita. Cinta dan kasih sayang mereka yang tuluslah ya yang mengantarkan kita sampai kita saat ini tumbuh dewasa. Mungkin sampai saat ini kita sudah mempunyai istri dan anak, atau sampai saat ini seorang wanita daripada anaknya telah memiliki dari seorang suami, maka itu merupakan ya perjuangan dari jerih payah orang tua kita. Maka kita ucapkan kepada mereka, kepada kedua orang tua kita tercinta, jazakumullah khairan. Terima kasih kepada ibu dan bapak yang telah merawat kita dari kecil sampai saat ini. Oleh karena itu jamaah, ikhwan dan para akhwat, maka subhanallah pembahasan tentang birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua, ini adalah permasalahan besar. Ya, dan sejatinya apa yang saya sampaikan ini adalah nasihat untuk saya, biar kita lebih giat, lebih berbakti kepada kedua orang tua kita. Dan sungguh subhanallah, kita tidak bisa membalas jasa kebaikan kedua orang tua kita. Dan celakanya kita lihat banyaknya anak-anak yang durhaka di akhir zaman.
Ya, dan ada di antara anak yang tega membunuh orang tuanya, walizubillah. Ya, dan ada anak ya dengan beraninya mereka melawan orang tuanya. Dan bagi kita wahai para saudara dan saudari rahimani rahimakumullah, kalau seandainya kita pernah berbuat dosa kepada kedua orang tua kita, kalau kita pernah membuat air mata ibu kita menetes karena ulah kita, atau karena perbuatan yang kita lakukan, atau kita pernah membuat air mata ayah kita sampai terjatuh menetes di pipinya dikarenakan dosa atau perbuatan kita kepada mereka, maka mohon ampunlah kepada mereka ya jamaah. Maka kita minta maaf kepada ayah dan ibu kita kelak setelah kita kajian ini. Kita telepon kalau orang tua kita jauh, kita minta maaf. Dan bagi Anda, mungkin bagi kita yang masih memiliki kedua orang tua, berbahagialah. Ya, karena di sana ada saudara atau saudara kita yang mereka tidak memiliki orang tua. Dan bahkan ada di antara saudari atau saudara kita yang mereka tidak pernah melihat wajah daripada ayah atau ibu mereka. Maka pada kesempatan kali ini, sejenak kita akan membahas beberapa pembahasan yang berkaitan dengan birrul walidain. Ada 5 poin yang hendak kami sampaikan, mudah-mudahan cukup waktunya. Poin yang pertama adalah dalil-dalil dari Al-Quran dan Sunnah. Ya, dalil-dalil dari Al-Quran, yakni perintah tentang kewajiban berbakti kepada kedua orang tua. Kemudian poin yang kedua adalah dalil-dalil dari hadis yang menjelaskan tentang perintah untuk berbakti kepada kedua orang tua. Dan yang poin yang ketiga adalah bentuk bakti seorang anak kepada kedua orang tuanya semasa hidupnya. Dan poin yang keempat adalah bentuk-bentuk bakti anak kepada kedua orang tuanya yang telah wafat. Dan yang poin yang terakhir adalah ancaman bagi anak yang durhaka kepada ayah dan ibunya. Maka ikhwan dan para akhwat rahiman rahimakumullah, ketika kita menyibukkan diri kita kepada ilmu, ya, maka kita mempelajari ilmu ini untuk melembutkan hati kita. Ya, bukan malah kita mempelajari ilmu maka semakin tidak baik akhlak kita kepada kedua orang tua kita, waliyazubillah. Maka ketika kita telah mempelajari ilmu din, ketika kita telah hijrah yang dikenal dengan bahasa anak-anak pada zaman sekarang, maka kita sampaikan kepada ayah dan bunda kita, kepada ibu dan bapak kita, bahwasanya kita ketika kita sering mendatangi kajian atau kita belajar menuntut ilmu, maka sampaikan kepada mereka bahwasanya kita hendak berubah menjadi anak yang soleh atau solehah yang lebih baik daripada sebelumnya. Oleh karena itu jamaah, ikhwan dan para akhwat, dan juga kepada pendengar Radio Roja Pontianak 94,7 FM yang mungkin Anda saat ini mendengarkan siaran kami pada pagi hari ini, mudah-mudahan kita semua senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Islam itu sangat memperhatikan tentang kewajiban seorang anak berbakti kepada kedua orang tuanya. Maka kami akan membawakan dalil-dalil tentang perintah wajibnya untuk berbakti kepada kedua orang tua kita. Dan yang pertama ada dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat 36. Yani Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa'budullah wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana. Dan sembahlah Allah dan janganlah kalian menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Wa bil walidaini ihsana, dan kepada kedua orang tua berbuat baiklah. Maka dalam ayat ini, wahai para anak, wahai para ananda, ya, kita diperintahkan oleh Allah. Setelah Allah memerintahkan kita untuk mentauhidkan Allah, maka Allah memerintahkan kepada kita untuk kedua adalah berbuat baik kepada ayah dan ibu kita. Kemudian dalil yang kedua ada dalam Al-Quran surah Al-An'am ayat 51, ayat 151. Yani Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul ta'alu atlu ma harrama rabbukum 'alaikum alla tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana." Katakanlah Muhammad, kemarilah akan aku bacakan apa-apa yang telah diharamkan Rabb kalian atas kalian. Ya, yakni yang pertama, yakni hendaklah kalian ya tidak menyekutukan sesuatu apapun kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua, kepada kedua orang tua hendaklah kalian berbuat baik. Kemudian dalam Al-Quran surah Al-Isra ayat 23, yakni Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu
wa bil walidaini ihsana. Ya, dan Rabbmu telah mewajibkan hendaklah kalian beribadah hanya kepadanya, dan hendaklah kalian berbuat baik kepada kedua orang tua. Ya. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, imma yablughanna 'indakal kibara ahaduhuma aw kilauhuma fala taqul lahumā uff wa la tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīmā. Dan apabila salah satu di antara keduanya telah lanjut usia, ya, maka janganlah sekali-sekali kalian mengatakan sesuatu perkataan uf. Bayangkan jemaah. Ya, kita dilarang oleh Allah mengatakan uf kepada kedua orang tua kita. Terlebih mereka sudah lanjut usia. Ya, mungkin ayah kita saat ini, ya, ketika usia senja sudah menghampirinya, mungkin dulu rambutnya hitam, badannya gagah, maka saat ini kita lihat rambut daripada orang tua kita sudah memutih. Ya, dan juga kekuatan daripada tubuh orang tua kita sudah mulai melemah. Maka ketika kondisi seperti itu, kita tidak boleh berkata-kata yang kasar kepada mereka, apalagi ketika mereka, ya, ketika mereka masa mudanya saja kita tidak boleh mengatakan uf, apalagi pada masa usia lanjut mereka. Ya, dan janganlah menghardik mereka, yakni mengatakan sesuatu yang keras kepada mereka, dan jangan membuat, ya, hati mereka merasa sedih daripada perkataan kita, dan katakanlah keduanya dengan perkataan yang mulia, perkataan yang penuh dengan kelembutan, sopan santun. Kemudian dalam Al-Quran surah Luqman ayat 14, yakni Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa wassaynal insan biwalidayh. Ya, dan Allah Subhanahu wa taala telah memberikan wasiat kepada manusia untuk berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin, dan ibunya telah mengandung mereka dengan penuh kelelahan. Ya, jadi ibu kita adalah wanita yang paling berjasa dalam hidup kita. Demikian juga kepada ayah kita. Kita lihat jamaah, bagaimana sakitnya ibu kita mengandung kita 9 bulan, lebih beberapa hari kita di dalam kandungan ibu kita. Kemanapun kita dibawa, ya, tidur dibawa, ketika makan dibawa, ketika kamar mandi dibawa, bekerja dibawa. Betapa lelahnya seorang ibu mengandung kita, betapa sulitnya mereka, ya, dan bahkan ketika hendak melahirkan, maka sang ibu kita mempertaruhkan nyawanya demi kita. Ya, subhanallah. Maka layaklah bagi kita seorang anak untuk berbakti kepada kedua orang tua kita. Ya, maka sungguh sangat celaka bagi anak yang mereka durhaka kepada ibu dan bapaknya. Ya, maka jemaah, kita hendaklah banyak-banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah telah memberikan hidayah kepada kita. Wallahi, demi Allah, ini adalah nikmat yang besar yang tidak bisa kita ganti dengan harta emas sepenuh langit dan bumi. Bayangkan jemaah, di luar sana banyak saudara dan saudara kita yang mereka masih tidak tahu tentang ilmu. Bahkan mereka melakukan sesuatu dosa yang mereka merasa bahwasanya itu tidaklah berdosa. Maka suatu nikmat yang besar dari Allah, kalau seandainya Allah memberikan hati kita cahaya daripada ketaatan, dan kita merasa bersalah ketika kita melakukan dosa, ini merupakan nikmat yang terbesar dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, subhanallah. Maka jemaah, ketika kita membahas tentang birrul walidain, maka kita mengingat kebaikan kedua orang tua kita. Sungguh kebaikan mereka tidak bisa kita balas dengan harta sepenuh bumi dan langit. Bayangkan, ya, subhanallah. Maka begitu besar jasa kedua orang tua kita kepada kita. Ya, demikianlah beberapa ayat, ya, yang telah kita sebutkan tadi, yakni perintah Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an yang memerintahkan kepada kita untuk berbakti kepada kedua orang tua kita. Kemudian poin yang kedua adalah dalil dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, bahwasanya suatu ketika, ya, salah seorang sahabat datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yakni Miqdam radhiyallahu ta'ala anhu, ya, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah memberikan wasiat kepada para sahabatnya tentang kedua orang tua. Maka Allah Subhanahu wa taala
maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha yusikum bi ummahatakum." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah memberikan wasiat kepada kalian ya untuk berbakti kepada ibu kalian. Innallaha yusikum bi ummahatakum. Ya, dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah memberikan wasiat kepada kalian untuk berbuat baik kepada ibu-ibu kalian. Innallaha yusikum bi ummahatakum. Dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memberikan wasiat kepada kalian untuk berbakti kepada kedua orang tua kalian. Kemudian setelah itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melanjutkan, "Innallaha yusikum bi abaikum, innallaha yusikum bil aqrabi fal aqrabi." Ya, kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan wasiat kepada kalian untuk berbuat baik kepada ayah kalian dan juga kepada kerabat kalian yang terdekat dan seterusnya. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah. Kemudian jemaah, ikhwan dan juga para akhwat, kaum muslimin dan muslimat rahimani rahimakumullah. Kemudian dalil yang kedua adalah sebagaimana hadis yang diriwayatkan dari Umaymah radhiyallahu taala anha. Umaymah ini adalah pelayan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, maka dia berkata kepada kita, qalat, yakni berkata Umaymah radhiyallahu taala anha, kuntu asabbu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wadu'an. Yakni kata Umaymah, ya saya pernah yang menyediakan sebuah tempat wudu untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian setelah itu masuklah seseorang lelaki, ya seraya berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yakni apa? Datang seorang lelaki, fadakhala rajulun, maka masuklah seorang lelaki, maka lelaki itu mengatakan, faqala awsani, ya wahai Rasulullah, berikanlah wasiat kepadaku. Faqala, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tusyriku billahi syai'an. Ya, la tusyrik billahi syai'an, dan janganlah engkau menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu apapun. Wa in qutti'ta, meskipun engkau hendak dipotong, wa hurikta bin nari, dan meskipun engkau akan dicampakkan ke dalam api. Wala tashrabanna khamran, dan janganlah kalian ya meminum daripada khamar. Ya, kemudian setelah itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wala ta'si walidayka, ya, dan jangan kalian yakni bermaksiat atau menentang ya kedua orang tua kalian. Ya, janganlah engkau mendurhakai kedua orang tuamu. Ya, na'am. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi rahimahullahu taala. Nah, kemudian ya dalil yang berikutnya adalah suatu ketika Abdullah bin Amr, ya Abdullah bin Amr radhiyallahu taala anhu, ya dia datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, lalu dia datang kepada Rasulullah lalu hendak melaksanakan jihad bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah bertanya, apakah engkau memiliki kedua orang tua? Maka Abdullah bin Amr mengatakan iya. Ya, maka kembalilah, berbaktilah kepada keduanya, maka itu bagian daripada jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Naam. Kemudian jemaah, kaum muslimin dan muslimat, hadirin dan hadirat rahiman rahimakumullah. Telah kita sebutkan tadi dalil-dalil dari Al-Qur'an dan juga dalil-dalil dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam berkaitan dengan keharusan seorang anak berbakti kepada ayah dan ibunya. Maka kita masuk kepada poin yang ketiga, yakni tentang keutamaan ya berbakti kepada kedua orang tua kita. Kemudian kaum muslimin dan muslimat, ikhwan dan juga para akhwat rahiman rahimakumullah, banyak sekali keutamaan atau fadilah
ya ketika seseorang berbakti kepada kedua orang tuanya, ya maka jangan sekali-kali kita melalaikan ketika kedua orang tua kita masih hidup sedangkan kita tidak mau berbakti kepada mereka, maka sungguh celaka anak tersebut. Ya, maka di antara keutamaan berbakti kepada kedua orang tua kita begitu banyak sekali. Maka kami akan menyebutkan beberapa dalil yang berkaitan dengan keutamaan berbakti kepada kedua orang tua. Keutamaan yang pertama, ridha Allah tergantung dengan keridoan orang tua. Ridha Allah tergantung dengan keridoan orang tua. Dan ingatlah wahai para anak, dan ingatlah wahai para ananda, bahwasanya kita hidup di dunia ini hanyalah sementara. Kita hidup di dunia ini hanyalah sebentar saja. Akan tetapi sungguh dunia telah banyak melalaikan kita untuk mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sungguh dunia ini begitu amat menipu sekali. Ya, maka berbahagialah kita ketika kita berbarisan orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. yakni Allah menjanjikan surga bagi mereka yang senantiasa berusaha melakukan amal soleh, baik laki-laki maupun wanita. Maka bagi mereka adalah surga ketika mereka bersabar menghadapi berbagai macam fitnah daripada dunia ini, dan ketika mereka bersabar untuk menawan hawa nafsunya yang selalu mengajak kepada keburukan, karena hawa nafsu kita ya ikhwan dan juga para akhwat selalu mengajak kepada keburukan, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, innan nafsa la'amaratun bisu', sesungguhnya hawa nafsu itu selalu senantiasa memerintahkan kepada keburukan, illa man rahimah rabbi, kecuali hawa nafsu yang dirahmati oleh Tuhanku. Ya, maka ketahuilah, barang siapa yang orang tuanya ridho kepada kita, ya maka Allah pun ridho kepada kita, karena ridho Allah itu tergantung pada keridhoan orang tua. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dari sahabat yang mulia Abdullah bin Amr radhiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, ridallahi fi ridalil walidain, ridha Allah terletak kepada ridha kedua orang tua, wakhsatullahi fi sukhtil walidain, dan kemurkaan Allah itu terletak kepada kemurkaan kedua orang tua. Maka bagi kita wahai para anak, baik Anda ya yang laki-laki untuk saudaraku, maupun bagi Anda yakni para wanita untuk saudari kami, maka ketika kita hendak menentukan sesuatu permasalahan, maka kita hadirkan kedua orang tua kita. Ya, jangan sampai mereka ini tidak mengetahui sesuatu kebijakan yang hendak kita ambil. Contoh misalkan, ketika kita hendak berkeluarga misalkan, maka kita sampaikan kepada kedua orang tua kita, kita minta nasihat, mana yang baik. Ya, maka kalau orang tua kita meridhoi daripada apa yang telah kita ambil, ketahuilah bahwasanya Allah pun meridhoinya. Ya, maka jangan sekali-sekali kita campakkan pendapat orang tua kita. Tidak ada salahnya kita meminta pendapat kepada kedua orang tua kita, walaupun seandainya pendapatnya tidak kita terima. Dengan kita meminta pendapat kepada kedua orang tua kita merupakan bagian daripada penghormatan kepada mereka. Kemudian keutamaan yang kedua, berbakti kepada kedua orang tua sebab mendatangkan kecintaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kalau kita hendak menggapai mahabbatullah, kecintaan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka hendaklah kita mencari keridhaan orang tua kita. Ya, maka kita cari keridhaan orang tua kita. Ya, karena berbakti kepada kedua orang tua kita itu mendatangkan keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu sa'ala Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ini sesungguhnya ada yang bertanya kepada Nabi, atau Nabi pernah ditanya, ayyul a'mal ahabbu ilallahi, yakni Nabi ditanya tentang amalan apakah yang paling dicintai oleh Allah. Qala, maka Nabi bersabda yang pertama adalah as-salatu liwaqtiha, yakni amalan yang pertama kali dicintai oleh Allah, amalan yang paling dicintai oleh Allah, di antaranya yang pertama adalah salat tepat pada waktunya. Maka bagi kita wahai para ikhwan dan para akhwat, dan juga kepada pemirsa Radio Roja Pontianak 94,7 FM yang mungkin sedang mendengarkan kajian kami
melalui Radio Roja Pontianak 94,7 FM, maka ketika datang waktu sholat, maka hendak kita bergegas meninggalkan semua kesibukan kita. Maka barang siapa yang melaksanakan sholat tepat pada waktunya, maka amalan tersebut adalah amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Qala tsumma ai, kemudian ditanya apa lagi? Maka Rasulullah menjawab, yang kedua adalah birrul walidain, yakni berbakti kepada kedua orang tua. Qala tsumma ai, kemudian apa lagi? Maka Rasulullah menjawab, al-jihadu fi sabilillah, dan yang ketiga adalah jihad di jalan Allah. Perhatikan kaum muslimin dan muslimat, perhatikan ikhwan dan juga para akhwat rahiman rahimakumullah, bahwasanya jihad di jalan Allah itu memiliki begitu banyak fadilah, keutamaan. Akan tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan jihad di jalan Allah itu paling terakhir daripada 3 amalan yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala ini. Menunjukkan apa? Bahwasanya berbakti kepada kedua orang tua kita itu amalannya lebih tinggi daripada jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya, tentunya ketika seseorang hendak berjihad, maka dia harus mengetahui tentang fikih daripada jihad tersebut. Kemudian keutamaan yang ketiga, berbakti kepada kedua orang tua mendapatkan surga. Subhanallah jamaah. Ya, jadi berbakti kepada kedua orang tua adalah apa? Mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka ketika kita hendak memasuki surga Allah, ketika kita hendak menggapai surganya Allah, maka cukup kita berbakti dengan kedua orang tua kita. Sebagaimana dalam sebuah hadis yang diriwayatkan dari Abu Darda radhiyallahu taala anhu, anna rajulan atahu faqala, sesungguhnya Rasulullah didatangi seseorang laki-laki. Ya, yakni apa? Ada seorang lelaki datang kepada Rasulullah, maka dia mengatakan, innali imra'atan. Maaf ya, ada seorang lelaki datang kepada Abu Darda. Ya, jadi ada seorang lelaki datang kepada Abu Darda, anna rajulan atahu faqala, yakni sungguhnya seorang lelaki datang kepada Abu Darda. Apa lelaki itu mengatakan? Innali imra'atan, wahai Abu Darda, sesungguhnya aku memiliki seorang istri. Wa inna ummi amaroni bitolakiha, adapun ibuku memerintahkan aku untuk mentalak istriku tersebut. Nah, ini sudah ada yang punya istri ya? Adakah? Itu masih bujang semuanya? Hah? Masya Allah. Nah, misalkan contohnya, ada kita memiliki istri, lalu istri kita ini, ya, kita memiliki seorang istri, lalu apa? Ibu kita memerintahkan kepada kita untuk mentalak istri kita. Berarti yang menyuruh mentalak ini siapa? Siapa, Ikhwan? Ibu kita. Nah, bayangkan Abu Darda, apa kata Abu Darda? Jadi Abu Darda memberikan nasihat yang sangat luar biasa. Ya, Abu Darda tidak menjelek-jelekkan istri lelaki ini, atau tidak menjelekkan ibu daripada lelaki ini. Akan tetapi apa yang dikatakan oleh Abu Darda, maka beliau menyampaikan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi menyebutkan, maka Abu Darda mengatakan, faqala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, maka aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-walidu awsatu abwabil jannah. Perhatikan jemaah, subhanallah. Maka apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Al-walidu awsatu abwabil jannah. Kedua orang tua itu adalah pintu tengah daripada pintu surga. Fa in syi'ta fa'adi dzalikal bab. Apabila engkau kehendaki untuk menyia-nyiakan pintu tersebut, awighfazhu wa dakhaltaha minhu. Ya, atau sebaliknya, engkau menjaga pintu tersebut dan engkau masuk surga melalui pintu tersebut. Jadi ketika seseorang curhat mungkin kepada Abu Darda, ya, maka Abu Darda memberikan nasihat kepada lelaki tadi dengan membawakan sabda Nabi, yakni Nabi mengatakan kedua orang tua itu adalah pintu tengah daripada pintu surga. Maka kalau engkau kehendaki untuk menyia-nyiakan pintu tersebut, atau engkau menjaga pintu tersebut dan engkau masuk ke dalam surga melalui pintu tersebut. Dan akhirnya apa? Sang lelaki ini mentalak istrinya dan dia tetap berbakti kepada kedua orang tuanya. Maka terdapat pelajaran di sini, wahai para suami, ya, bagi Anda yang sudah memiliki istri,
maka kewajiban Anda wahai para suami tetap berbakti kepada ayah dan ibu Anda. Ketika kita menjadi seorang suami, maka ikhwan, kewajiban kita tetap berbakti kepada ayah dan ibu kita. Ya, karena berbakti kepada kedua orang tua kita ini, ya, kewajibannya tidak gugur dengan apabila kita telah menikah. Kemudian nasihat bagi Anda wahai para istri atau bagi para wanita calon seorang istri, maka hendaklah Anda pandai-pandai ya berbakti kepada mertua Anda. Karena apa? Karena kedudukan mertua itu sama dengan kedua orang tua kita. Maka bagi Anda wahai para wanita, ketika Anda sudah menjadi seorang istri, maka tugas kewajiban Anda untuk berbakti kepada suami Anda. Maka bantulah suami Anda untuk berbakti kepada ayah dan ibunya. Dan jangan sekali-sekali Anda menjadi penghalang-halang untuk suami ketika suami hendak berbakti kepada ayah dan ibunya. Dan juga Anda wahai para suami, ketika sang istri Anda hendak berbakti kepada kedua orang tuanya, maka berilah kesempatan. Walaupun memang ketika dia sudah memiliki suami, maka tanggung jawabnya tidak lagi pada kedua orang tuanya kecuali kepada suaminya, maka tidak ada salahnya bagi para suami untuk memberikan kesempatan kepada istri mereka untuk berbakti kepada kedua orang tua mereka selagi orang tua mereka tersebut masih hidup. Naam. Kemudian keutamaan selanjutnya yang keberapa? Yang keempat, yakni apa? Orang yang berbakti kepada kedua orang tua mereka ya akan mendapatkan kemudahan dalam menjalankan hidup, ya, terbebaskan daripada kesulitan. Ya, jadi keutamaan yang keempat adalah berbakti kepada kedua orang tua menyelamatkan dari kesulitan atau diberikan kemudahan hidup. Kemudian jamaah kaum muslimin dan muslimat, para pendengar Radio Roja Pontianak 94,7 FM, dan juga kepada kaum muslimin dan muslimat rahiman rahimakumullah, ketahuilah bahwasanya ketika kita berbakti kepada kedua orang tua kita, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kemudahan bagi kita. Ya, Allah akan memberikan kemudahan bagi kita. Allah akan mengeluarkan kita dari kesulitan yang kita hadapi saat ini. Ya, bukankah sebagaimana sebuah kisah yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam An-Nawawi dalam hadisnya, hadis yang lumayan panjang, ya, di dalam kitab Riyadhus Shalihin, bahwasanya ada 3 orang daripada Bani Israel, ada 3 orang dari Bani Israel yang mereka keluar, lalu ketika mereka keluar maka mereka kehujanan, ya, lalu mereka pun ketiga ini mencari tempat teduh, lalu mereka masuk ke dalam gua, dan lagi di dalam gua tersebut mereka ditutup dengan batu yang besar. Maka salah seorang di antara mereka inisiatif untuk bertawasul dengan amal soleh yang mereka lakukan. Maka berdoalah salah satu di antara ketiga orang tersebut. Maka dia pun berdoa tentang bagaimana dia berbakti kepada ayah dan ibunya. Dia tidak akan memberikan minuman air susu kepada anak dan istrinya sampai terlebih dahulu dia memberikan air minum susu tersebut kepada ayah dan ibunya. Pernah suatu ketika, suatu malam ketika dia datang, ya, maka dia jumpai ayah dan ibunya sedang terlelap tidur, dan dia hendak memberikan air susu tersebut. Ya, dikarenakan rasa takutnya untuk mengganggu ayah dan ibunya sedang tidur, maka dia pun berdiri, ya, yang begitu lama sampai fajar datang. Maka dia pun ketika ibu atau ayahnya bangun, maka dia pun memberikan susu tersebut kepada kedua orang tuanya. Maka dia mengatakan, ya Allah, kalaulah seandainya amalanku ini ikhlas semata-matamu ya Allah, dan kalau amalanku ini engkau terima ya Allah, maka bukakanlah pintu gua ini. Maka pintu gua tersebut pun ya terbuka, dan mereka pun ketiganya selamat. Kemudian keutamaan selanjutnya, yakni berbakti kepada kedua orang tua, bagian jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini telah kita sebutkan tadi di awal, yakni dalam sebuah hadis yang diriwayatkan dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu taala anhuma, anna rajulan aqbala ila nabiyya sallallahu alaihi wa alihi wasallam, yakni sesungguhnya ada seseorang lelaki yang datang bertemu kepada Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, fasta'dzanahu fil jihad, maka dia hendak meminta izin untuk jihad di jalan Allah.
Faqala, maka Rasulullah bertanya kepada lelaki tersebut, hayyun walidak, apakah orang tuamu masih hidup? Qala na'am, maka lelaki itu mengatakan ya. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa fihima fajahid. Ya, maka ya berbaktilah kepada keduanya, karena berbakti kepada keduanya merupakan jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Naam. Kemudian ikhwan rahimani rahimakumullah. Kemudian poin yang selanjutnya, ini yang terpenting adalah yakni bentuk perbuatan bakti seorang anak kepada kedua orang tuanya. Ya, biar kita tahu apakah selama ini kita sudah berbakti kepada ayah dan ibu kita ataukah belum. Ya, biar kita tahu apa saja perbuatan yang dimasukkan dalam kategori berbakti kepada kedua orang tua kita. Maka yang pertama yang harus kita perhatikan, seorang anak hendaklah dia berbakti kepada kedua orang tuanya. Maka bentuk bakti tersebut ada beberapa poin. Yang pertama, senantiasa menghormati dan menyayangi orang tua. Ya, maka yang pertama apa? Senantiasa menghormati dan menyayangi orang tua. Ya, maka jamaah, hendaklah kita senantiasa menghormati orang tua kita dan menyayangi keduanya. Ya, kita tidak boleh sombong, ya tidak boleh meremehkan mereka dan sebagainya. Kemudian poin yang kedua, bersikap sopan dan tawadu kepada kedua orang tua. Bersopan. Jadi boleh ya kita mencium tangan kedua orang tua kita. Ya, maka cium tangannya, cium keningnya, berikan penghormatan dengan rasa sopan kita kepada kedua orang tua kita, dan bertawaduklah kita kepada mereka berdua. Walaupun mungkin mereka yang masih awam, sedangkan kita sudah mengetahui mungkin, maka tawaduklah kita di hadapan mereka berdua. Jangan sampai kita seakan-akan mengajarkan mereka. Kemudian poin yang ketiga, patuh dan tidak membangkang kepada kedua orang tua. Maka wahai para ananda, hendaklah kita semuanya patuh kepada kedua orang tua kita. Kita katakan sami'na wa ata'na, kami dengar wahai para ayah dan para ibu, dan kami yang mentaati selagi ya yang mereka perintahkan itu adalah hal yang baik, selagi yang mereka perintahkan itu tidak menyelisihi syariat Islam. Ya, maka tugas kita adalah patuh dan tidak membangkang kepada kedua orang tua kita. Kemudian poin yang keempat, membuat hati orang tua senang dan bahagia. Ya, maka orang tua itu akan senang melihat anaknya menjadi anak yang baik, mudah membantu orang tua, ringan tangan. Maka bagi Anda wahai para saudari, ya ketika rumah nanti pulang, maka jangan segan-segan untuk membantu orang tua membersihkan rumah, untuk membantu orang tua masak, untuk membantu ibu nyuci piring atau nyuci pakaian dan semisalnya. Dan juga para Anda wahai para saudara, ya maka jangan sungkan dan jangan malu kita untuk membantu orang tua kita untuk menyuci piring misalkan. Kalau orang tua kita tidak memiliki anak perempuan, pernah tuh nyuci piring? Pernah nyuci piring kah? Pernah ya, Masya Allah, ini luar biasa ini. Nyuci piring, nyuci baju. Pernah nyuci baju sendiri? Pernah lah ya. Masak, tahu masak enggak? Hah? Enggak tahu. Kalau enggak tahu belajar. Nah, nanti jadi suami idaman, Masya Allah. Ya. Jadi biasakan seperti itu. Ya, membantu orang tua dan tanpa harus mereka memerintahkan terlebih dahulu. Ya. Kemudian poin yang keberapa? Nah, poin yang kelima, mendoakan kebaikan untuk orang tua. Kita senantiasa doakan ya ikhwan dan juga para akhwat. Doakan kebaikan bagi orang tua kita. Kemudian poin yang keenam, melayani dan memberikan hak-hak orang tua. Melayani. Ya, kita layani orang tua, apalagi mungkin saat ini kita memiliki orang tua yang sudah sakit mungkin. Ya, yang mereka tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Memang terkadang kalau kita sudah kembali di usia tua, maka kemungkinan biasa pikun. Ya, kecuali mereka yang senantiasa taat kepada Allah di masa mudanya, lalu ketika masa tuanya, maka insya Allah akan Allah jaga dari kepikunan. Kalau kita memiliki orang tua yang pikun, maka itu merupakan kesempatan bagi kita untuk berbakti kepada mereka, dan juga tetap tidak boleh kita membantah perkataan mereka. Ya, kemudian kita tunaikan hak-hak orang tua. Ya, di antara hak orang tua tersebut adalah senantiasa kita doakan, senantiasa kita membantunya, senantiasa kita menjaga nama baiknya. Ya, tidak boleh kita mempermalukan dia dengan perbuatan kita, ya, dan yang semisalnya. Kemudian poin yang keberapa? Poin yang ketujuh,
yakni menjaga hubungan silaturahmi dengan kerabat orang tua. Ya, menjaga apa? Hubungan silaturahmi dengan kerabat orang tua kita. Maka ikhwan dan juga para akhwat rahiman rahimakumullah, maka kita jaga tali persaudaraan daripada ayah dan bibi kita, baik itu bibi dari jalur ibu kita, atau bibi dari jalur ayah kita, atau paman dari jalur ayah kita, atau paman dari jalur ibu kita, maka mereka semua adalah keluarga kita. Jangan sampai kita memutuskan tali silaturahmi kepada mereka. Kemudian ya, yang ke-8, yakni tidak memutuskan silaturahmi dengan orang-orang yang terdapat tali persaudaraan orang tua kita. Ya, maksudnya kita tidak boleh membatalkan atau memutuskan tali silaturahmi ya dari paman ya atau bibi kita, tidak boleh. Yaitu adalah bakti anak kepada kedua orang tuanya yang masih hidup. Ya, maka ada 8 poin tadi ikhwan. Kemudian cara berbakti seorang anak kepada orang tuanya yang sudah meninggal. Ya, maka ada beberapa poin. Yang pertama, hendaklah seorang anak menziarahi makam kedua orang tuanya dan mendoakannya. Ya, sekali-sekali kita ziarahi kuburan orang tua kita yang mungkin orang tua kita telah wafat terlebih dahulu daripada kita. Ya, dan kita doakan. Dan harus kita ingat, mendoakan orang tua kita juga tidak mesti harus datang ke kuburan mereka. Bisa di rumah, bisa di musola, bisa di masjid. Ya, asalkan ya senantiasa kita mendoakan kedua orang tua kita. Kemudian bakti yang kedua, menunaikan wasiat dan janji orang tua kita yang belum terlaksanakan. Ya, poin yang kedua adalah apa? Menunaikan wasiat dan janji orang tua yang belum terlaksanakan. Ya, kita berusaha menunaikan wasiat daripada orang tua kita atau janji yang belum terlaksanakan. Kemudian poin yang ketiga, membayar hutang orang tua. Membayar hutang orang tua. Ya, ketika orang tua kita telah wafat, lalu orang tua kita tersebut memiliki hutang, maka seyogyanya bagi seorang anak untuk berusaha membayar hutang daripada orang tuanya. Kemudian poin yang keempat, hendaklah sang anak tersebut bersedekah untuk orang tuanya. Bersedekah untuk orang tuanya. Ya, bersedekah untuk orang tuanya. Maka kalau kita diberikan harta oleh Allah, maka hendaklah kita bersedekah untuk orang tua kita yang telah wafat. Ya, kemudian yang terakhir, menunaikan ibadah tertentu untuk orang tua kita. Menunaikan ibadah tertentu untuk orang tua kita. Ya, semisal umroh, ya atau yang semisalnya, maka hal ini diperbolehkan. Ya, ketika orang tua kita telah wafat, walaupun sejatinya ikhwan dan juga para akhwat dan juga kepada pendengar Radio Roja Pontianak 94,7 FM, ya, kalau kita menjadi orang yang taat kepada Allah, sering sholat 5 waktu, sering berpuasa, ya, kemudian dan rajin bersedekah atau membaca Al-Quran, maka pahala dari yang kita lakukan tersebut akan mengalir kepada kedua orang tua kita, karena anak itu bagian daripada usaha daripada kedua orang tua. Dan Rasulullah bersabda, apabila anak Adam telah wafat, maka terputuslah seluruh amalnya kecuali 3, salah satunya adalah doa anak soleh. Naam, demikianlah jamaah ikhwan dan para akhwat, kaum muslimin dan muslimat rahimani rahimakumullah, kajian kita. Dan terakhir akan kita sebutkan pada poin tentang ancaman anak yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Dan ini adalah poin terakhir daripada kajian kita pada pagi hari ini. Naam, kaum muslimin dan muslimat rahiman rahimakumullah, ya, dan harus kita perhatikan dan harus kita ingat, yakni apabila kita berbakti kepada kedua orang tua kita, apabila kita berbakti kepada ayah dan ibu kita, apabila kita berusaha untuk menjadi anak yang soleh atau soleha, maka ingat, kelak anak-anak kita juga insya Allah akan berbakti kepada kita. Karena Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yakni apa? Perbuatan itu akan dibalas sesuai dengan amalan. Al-jaza bin jinsil amal, yakni pembalasan akan sesuai dengan pengamalan. Maka ketika kita berbakti kepada kedua orang tua kita, maka kita berharap mudah-mudahan
anak-anak kita nanti, ya mereka juga akan bisa berbakti kepada kita. Dan harus kita perhatikan dan harus kita fahami bahwa durhaka kepada kedua orang tua itu merupakan dosa besar, termasuk di antara al-kabair, yakni dosa-dosa besar yang terdapat ancaman. Yakni apa? Yang pertama, yakni barang siapa yang durhaka kepada kedua orang tuanya, maka menghalangi dirinya untuk masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka jangan sampai kita menjadi anak yang durhaka kepada kedua orang tua kita. Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, "La yadkhulul jannah," tidak akan masuk ke dalam surga. Yakni siapa? Yang pertama adalah akun, yakni orang yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Kemudian yang kedua, wala mudminu khamrin, dan orang yang senantiasa meminum khamar. Dan yang ketiga, wala mukadzibun biqadarin, dan orang yang mendustakan takdir. Maka tiga golongan ini mereka tidak akan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Wal iyadu billah, maka kita berlindung kepada Allah dari sifat ketiga ini yang buruk ini, menjadi penghalang seseorang untuk masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, ancaman yang kedua, yakni barang siapa yang durhaka kepada kedua orang tuanya, maka dia tidak akan dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat. Ya, maka Allah tidak akan melihat dia. Ya, maka alangkah celakanya bagi Anda wahai para anak ketika Anda durhaka kepada kedua orang tua Anda, maka mereka kelak tidak akan dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat, sebagaimana dalam sebuah hadis yang diriwayatkan dari Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, "Thalathatun la yanzurullahu azza wa jalla." Ada tiga golongan yang Allah Subhanahu wa taala ilaihim yaumal qiyamah, yang tidak akan Allah lihat mereka pada hari kiamat. Salah satu di antara ketiga golongan tersebut adalah al-aqu liwalidayh, yakni anak yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Ya, maka kaum muslimin dan muslimat, ikhwan dan juga para akhwat, rahiman rahimakumullah, maka jangan sampai kita menjadi anak yang durhaka, anak yang bermudah-mudahan untuk melawan kedua orang tuanya, atau anak yang membangkang tidak pernah mendengar nasihat daripada kedua orang tuanya. Dan ingat, walaupun kita sudah berkeluarga, mempunyai anak, istri atau suami, maka syogyanya kita juga masih diperkenankan untuk berbakti kepada kedua orang tua kita, dan masih syogyanya kita untuk selalu senantiasa mendengarkan mendengar pendapat-pendapat mereka. Kemudian ya, yang terakhir yakni adalah bahwasanya ancaman bagi anak yang durhaka adalah mereka akan mengalami kesulitan dan kesempitan dalam hidup. Ya, yakni apa? Kesulitan dan kesempitan dalam hidup. Ya, di antara kesempitan dan kesulitan dalam hidup yakni adalah doanya tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, dan nanti kita tutup dengan kisahnya Abu Hurairah, ya, bagaimana dia menjadi anak yang berbakti kepada kedua orang tuanya. Ya, maka dia meriwayatkan satu hadis yang Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, "Thalathun da'awatin mustajabatin." Ada tiga doa yang tidak, doanya ada tiga doa yang mana doanya tidak akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. La syakka fihinna, yakni ada tiga doa yang mana doanya tidak akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, salah satunya yakni adalah Thalathun da'awatin mustajabatin la syakka fihinna. Maaf ya, jadi ada tiga doa yang mustajab. Ya, doa yang mustajab, maksudnya doa yang dikabulkan, bukan tidak dikabulkan. Doa yang dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan tidak ada keraguan di dalamnya. Ya, ada tiga doa yang akan dikabulkan oleh Allah, ya, yang tidak ada keraguan di dalamnya. Yakni apa? Wa da'watul walidi
ala walidihi, yakni doa orang tua kepada anaknya. Maka bagi anak yang durhaka, maka mereka akan tidak mendapatkan doa daripada kedua orang tua mereka, dan tentunya orang tua mereka tidak akan ridho atas perbuatan mereka. Maka kalau kehidupan kita hendak dimudahkan oleh Allah dan terbebas dari kesulitan, maka hendaklah kita menjadi anak yang berbakti kepada kedua orang tua kita. Dan demikian ikhwan dan juga para akhwat, maka kita tutup majelis kita ini dengan sebuah kisah dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Satu ketika, jemaah rahiman rahimakumullah, Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, dia kesedihan pada hari itu menghampirinya. Siapa tidak kenal dengan Abu Hurairah? Salah seorang sahabat yang amat cinta kepada Rasulullah, walaupun dia sahabat yang di akhir dari sahabat yang paling akhir, yakni bagian-bagian terakhir yang masuk ke dalam Islam, bukan bagian sahabat yang pertama. Akan tetapi beliau adalah sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka pada hari itu Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu dalam kesedihan, maka dia bertemu dengan Rasulullah. Maka Rasulullah bertanya, "Wahai Abu Hurairah, apa yang sedang Anda alami hari ini?" Maka Abu Hurairah mengatakan, "Sungguh ya Rasulullah, tidak ada sesuatu yang paling aku cintai kecuali engkau ya Rasulullah. Aku pada hari ini melihat ibuku. Ibuku dia adalah senantiasa orang yang mendoakan kejelekan bagimu ya Rasulullah, sedangkan ibuku masih kafir. Ibuku masih musyrik. Maka mohonlah sekiranya ya Rasulullah, engkau berikan hidayah kepada ibuku ya Rasulullah." Maka Rasulullah pun sallallahu alaihi wasallam mendoakan daripada ibu Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Maka Rasulullah mendoakan kebaikan untuk ibu Abu Hurairah, yakni agar ibu Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu tersebut masuk ke dalam Islam. Maka Abu Hurairah betapa senang dan betapa bahagianya dia, karena orang yang paling bertakwa, orang yang doanya mustajab, mendoakan kebaikan untuk ibunya. Maka ketika itu ikhwan dan juga para akhwat rahiman rahimakumullah, maka Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu pun bergegas balik ke rumah. Maka dia melihat tidak ada ibunya di dalam rumah tersebut, dan betapa kagetnya dia melihat ternyata ibunya mandi. Maka setelah keluar daripada kamar mandi, maka ibunya mengatakan kepada Abu Hurairah, ibunya mengatakan, "Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah." Aku bersaksi bahwasanya tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah, dan aku bersaksi bahwasanya Muhammad adalah hamba dan utusan Allah. Maka betapa senangnya Abu Hurairah melihat ibunya mengucapkan dua kalimat syahadat di hadapannya, dan betapa girangnya Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Maka dia pun berucap, banyak-banyak dia bersyukur kepada Allah, mengucapkan kalimat tasbih tahmid. Lalu beliau pun bergegas menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan wajah yang nampak kebahagiaan daripada wajahnya tersebut. Maka dia pun memberikan kabar gembira tersebut kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yakni bahwasanya Allah telah mengabulkan doa Rasulnya, yakni kini ibunya telah masuk ke dalam Islam, ibunya telah mengucapkan dua kalimat syahadat. Nah, maka ikhwan dan juga para akhwat, di antara faedah yang bisa kita ambil dari kisah ini adalah hendaklah kita senantiasa mendoakan kebaikan bagi kedua orang tua kita. Yang mungkin orang tua kita masih yang belum mendapatkan hidayah, maka kita doakan biar mendapatkan hidayah. Mungkin orang tua kita yang belum menggunakan hijab secara sempurna, maka kita doakan mudah-mudahan bisa menggunakan hijab secara sempurna dan melaksanakan sholat dan melakukan ketaatan-ketaatan yang lainnya. Nah, demikianlah ikhwan dan juga para akhwat dan juga kepada pemirsa Radio Roja Pontianak 94,7 FM. Yang benar tentunya datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah tentunya datangnya dari saya dan dari syaitan. Maka itu saya mohon maaf jika terdapat kesalahan dan kekurangan dalam menyampaikan. Mudah-mudahan nasihat ini yang sedikit ini bermanfaat khususnya bagi menyampaikan. Wa akhirul kalam, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.